Selamat malam pemirsa Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan berita aktual untuk Anda. Bersama saya Yulia Lanianti, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, Persik Kediri menegaskan target 3 poin saat menjamu Semen Padang FC di Stadion Brawijaya. Pelatih Ong Kim Swee menyebut kemenangan merupakan harga mati untuk memutus tren 6 laga tanpa kemenangan. Terpuruk dalam 6 laga tanpa menang, Persik Kediri memasang target besar untuk rebound di laga kandang pekan ke-14 Liga Super Indonesia musim 2025-2026. Pelatih Ong Kim Swee menegaskan fokus dan determinasi harus muncul sejak menit pertama, terutama saat tim bermain di depan publik sendiri. Ong menjelaskan seluruh skuad telah memahami kondisi sulit yang dihadapi. Kekompakan dan mentalitas menjadi bagian penting untuk keluar dari tren negatif. Evaluasi tim dilakukan pada 2 aspek utama, penyelesaian akhir dan pencegahan gol mudah. Ong Kim Swee mengisyaratkan tidak akan melakukan rotasi besar-besaran, melainkan pertukaran beberapa posisi untuk mencari kombinasi paling efektif. Dukungan publik Brawijaya disebut sebagai tenaga tambahan untuk membangkitkan motivasi pemain. Di sisi lain, Semen Padang datang dengan modal kemenangan atas Jepara yang berpotensi meningkatkan motivasi tim lawan. Namun Ong menegaskan, kondisi sulit yang dialami Persik justru harus menjadi api pemicu kebangkitannya. Senada dengan pelatih, pemain Persik Kediri Hen Herdiana menegaskan aspek mental menjadi kunci di lapangan. Pertandingan Persik Kediri vs Semen Padang FC dijadwalkan kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Brawijaya. Laga ini digelar tanpa supporter tim tamu dan menjadi penentu arah langkah Macan Putih untuk fase selanjutnya musim ini. Abi Madian, Java TV, melaporkan. Pelatih Semen Padang FC Dejan Antonik melontarkan keluhan keras terkait kondisi lapangan Stadion Brawijaya Kediri saat memimpin official training jelang laga kontrak Persik Kediri. Kunjungan Semen Padang FC ke Stadion Brawijaya Kediri jelang laga krusial kontra Persik langsung diwarnai kritik pedas dari pelatih Dejan Antonik. Sejak menit awal latihan, Dejan tampak gusar dan berekspresi tidak puas melihat kondisi rumput. Saat ditemui awak media, Dejan segera meluapkan kemarahannya sambil meletakkan kedua tangan di pinggang dan menatap lapangan dengan ekspresi kecewa. Padahal pemerintah Kota Kediri dan manajemen Persik sebelumnya telah melakukan perawatan lapangan meliputi top dressing hingga pembenahan infrastruktur pendukung. Renovasi stadion juga masih berjalan, mulai pengecatan tribun, penggantian lampu LED, serta perbaikan rumput. Meski mengeluhkan kondisi lapangan, Dejan menegaskan timnya tetap fokus mengincar kemenangan. Dejan mengingatkan skuadnya agar tidak terlena dengan hasil kemenangan sebelumnya atas Persijap Jepara. Suasana positif dalam tim menurutnya menjadi modal penting untuk menghadapi Persik esok hari. Para pemain termasuk Rui Rampa mengaku tim sedang berada dalam kondisi stabil dan penuh energi. Dejan menolak anggapan bahwa Persik sedang melemah dan justru memuji kualitas skuad Macan Putih. Menurutnya, fluktuasi performa adalah hal yang wajar dalam kompetisi apapun. Untuk mencuri poin di Kediri, Dejan menekankan disiplin dan kerja keras sebagai kunci. Salah satu kabar baik bagi Semen Padang adalah skuad yang kompet, tambahnya. Abi Madian, Java TV, melaporkan. Pemirsa, masih akan ada berita menarik lainnya yang kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Berita Nusantara. Di tengah keterbatasan penglihatan, Rasino, seorang guru tunanetra di SMK 8 Surakarta, tetap setia mengajarkan seni karawitan dan pedalangan sejak tahun 2017. Semangatnya menjadi inspirasi bagi para siswa.
Pak Guru Rasino, begitulah para siswa memanggilnya. Inilah sosok guru karawitan yang mengajar di kelas seni pedalangan SMK Negeri 8 Surakarta. Meski memiliki keterbatasan fisik, yakni tidak bisa melihat sejak lahir, namun indera pendengarannya sangat peka dalam merapal setiap ketukan nada. Dengan lihai, kedua tangannya memainkan salah satu instrumen gamelan gender. Pak Rasino hafal betul nada dan ketukan setiap gending yang dibawakan. Ia menyebut lantunan nada gamelan menjadi warna dalam kegelapan hidupnya. Mengajar sebagai guru honorer sejak tahun 2017 dan baru saja diangkat menjadi guru PPPK sejak Oktober lalu, Rasino bergembira menjalani hari-hari sebagai pendidik di SMK N8. Keterbatasannya sebagai penyandang disabilitas tunanetra tidak menyurutkan semangatnya menjalani peran sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Perjalanan Rasino menjadi guru tak kenal lelah. Sebelumnya ia pernah menjadi guru di Sasana Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra di Purworejo selama 8 tahun sejak 2003 hingga 2011 untuk membiayai kuliahnya di jurusan Seni Karawitan Institut Seni Indonesia Surakarta. Jarak rumahnya di Palur, Karanganyar, tak jadi masalah untuk pulang pergi menuju Purworejo sejauh 110 km. Namun jerih payahnya kini membuahkan hasil setelah bisa menjadi guru di SMK Negeri 8 Surakarta. Itu selama ini saya sikapi sebagai tantangan saja sih. Jadi selama ini saya di sini juga merasa karena apa? Karena saya mencintai pekerjaan saya. Saya di sini digunakan, digunakan tenaga saya itu sudah anugerah yang tak terhingga untuk saya. Dan ternyata sesuai dengan ijazah dengan kompetensi yang saya miliki. Walaupun memiliki keterbatasan, namun Rasino mengaku selama menjadi guru di jurusan pedalangan ini belum pernah mengalami pelecehan dari para siswanya. Justru para siswa memberikan rasa hormat yang tinggi kepadanya. Para siswa juga mengaku materi yang disampaikan Pak Rasino mudah diterima dan dipahami dengan cepat. Saya sangat kagum dengan Pak Rasino, dengan kelebihannya itu bisa mengajar teman-teman saya dan saya sendiri dengan kelebihan yang saya cukup itu sangat membuat saya kagum. Materi yang disampaikan mudah diterima nggak sih? Mudah, sangat mudah sekali. Saya sangat senang diajar oleh Pak Rasino. Bagi saya cukup menyenangkan dan cukup asik dan saya cukup salut kepada Pak Rasino karena dengan beliau yang mempunyai kekurangan, tapi beliau juga mempunyai kelebihan bisa mengajar putra-putra didiknya dengan baik. Dan saya juga merasa senang bila diajar oleh Pak Rasino karena beliaunya asik, support, dan materi itu cepat masuknya, pahamnya cepat. Mengajar dengan penuh kesabaran dibumbui dengan candaan menjadi gaya khas Pak Rasino saat mengajar. Meski umur bertambah, Pak Rasino terus mengikuti perkembangan zaman untuk menyesuaikan gaya mendidik agar siswa paham dengan materi yang ia sampaikan. Pemirsa, Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sragen dan Kota Solo pada Selasa siang. Kunjungan ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai utusan khusus PBB untuk kesehatan finansial. Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda melakukan serangkaian kunjungan di Kabupaten Sragen dan Kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 25 November 2025. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda resminya sebagai utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Inklusi Keuangan. Pada kesempatan ini, Ratu Maksima berkunjung ke beberapa lokasi, salah satunya di Kampung Batik, Laweyan, Solo. Di Kampung Batik, Laweyan, ia membahas kesehatan finansial bersama para pelaku UMKM setempat. Maksima mengaku terkesan dengan kota Solo. Ia menyebut Solo sebagai tempat yang luar biasa karena memberinya kesempatan berbicara dengan berbagai lapisan masyarakat. Melalui dialog dengan berbagai lapisan masyarakat, ia ingin memahami bagaimana masyarakat Indonesia menyiapkan diri menghadapi resiko mulai dari kecelakaan, hilangnya pendapatan, hingga kewajiban membantu orang tua atau keluarga
yang dikenal sebagai Sandwich Generation. It's been my first day here, my visit in Indonesia, in Seoul, a wonderful place where I had the chance to speak to different kinds of people, workers in the garment industry, students, planning for the future, but also a wonderful group of ladies that are actually doing batik, but also other types of entrepreneurs, micro-entrepreneurs that actually with that they're actually paying the education of the children. And the whole idea of these conversations is to learn what are the financial realities of these three different groups, how do they actually make the day-to-day expenses work so they can actually make it to the end of the month. Salah satu mahasiswa asal UGM mengaku senang berkesempatan bertatap muka secara langsung dengan Ratu Maksima dan berdiskusi masalah keuangan. Sebenarnya dari sini kita bisa sharing perspektif sih tentang kita sebagai anak muda itu melihat gimana kita mendapatkan pengetahuan tentang financial health, terus juga sebenarnya sebagai anak muda itu tantangan apa aja yang harus dihadapi gitu. Jadi lebih ke kita sharing ke Queen Maksima juga tentang di POV kita sebagai anak muda itu apa saja gitu tentang topik tersebut. Ratu Belanda menambahkan Indonesia telah membuat pencapaian luar biasa dengan 80% masyarakatnya memiliki rekening bank. Namun pihaknya menekankan inklusi keuangan tidak cukup berhenti pada kepemilikan rekening, namun juga bagaimana bisa membantu masyarakat bisa melewati tantangan dan memberikan perlindungan finansial. Pemirsa, BKSDA Kalimantan Barat menyelamatkan satu individu bayi orangutan dari lokasi tambang emas ilegal di Kabupaten Ketapang. Satwa dilindungi ini diduga menjadi korban pemeliharaan ilegal oleh oknum pekerja tambang. Saat individu bayi orangutan berjenis kelamin jantan yang berusia 2 tahun berhasil diselamatkan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang di salah satu lokasi pertambangan emas tanpa izin atau peti wilayah setempat. Satwa dilindungi itu diduga menjadi korban pemeliharaan ilegal dan ditempatkan dalam kandang sempit oleh seorang oknum pekerja tambang berinisial HN di kawasan Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Polisi Kehutanan Polhut Mahir BKSDA Kalimantan Barat, Urai Iskandar, Rabu 26 November mengatakan, setelah dievakuasi, bayi orangutan langsung diserah terimakan ke pusat rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan intensif, kemudian akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Temuan awalnya kan? Hari ini kita melakukan rescue. Alhamdulillah kita melihat kondisi anak orangutan dalam kondisi sehat. Diperkirakan umur 2 tahunan. Untuk kondisi fisik hasil pemeriksaan kedokteran itu menyampaikan bahwa dalam pernyataan sehat walafiat. Untuk saat ini mungkin tindakan lebih lanjut akan kami coba untuk bersama mitra di pusat Yayasan International Rescue untuk melakukan observasi kembali. Pada akhir 2024, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan juga menggagalkan perdagangan 2 individu orangutan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Selain menyita barang bukti, petugas juga meringkus 1 orang terduga pelaku berinisial MA. Pemirsa, masih akan ada berita menarik lainnya yang kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Berita Nusantara. Informasi selanjutnya, pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi dengan berbagai elemen masyarakat di Jakarta pada Selasa siang. Kegiatan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi publik dalam menentukan arah kebijakan reformasi kepolisian. Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi dengan berbagai elemen masyarakat untuk merumuskan arah kebijakan reformasi Polri. Audiensi digelar di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta pada Selasa 25 November dengan mengundang lembaga toleransi beragama seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Setara Institut, Gus Durian hingga lembaga bantuan hukum. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jumli Asyidiki, mengatakan pihaknya telah menerima lebih 100 surat audiensi dari berbagai kelompok masyarakat.
Jimli mengaku Komisi Percepatan Reformasi Polri memang membuka ruang partisipasi publik pada bulan pertama pembentukan dan mulai memilih arah kebijakan reformasi pada bulan kedua. Sekretariat akan melakukan pendataan, kira-kira nanti ada yang perlu kita putuskan, nanti pada bulan kedua itu kita memilih kira-kira untuk kebijakan reformasinya kayak apa, yang ujungnya nanti pasti mengubah undang-undang. Nah, untuk rumusan undang-undangnya nanti bulan ketiga. Adapun dalam audiensi hari ini, kelompok masyarakat yang hadir menyampaikan berbagai masukan, mulai dari pencegahan praktik suap, termasuk jual beli jabatan di kepolisian, kemudian kebebasan beragama dan berkeyakinan, tak terkecuali kemudahan pendirian rumah ibadah. Kami menyampaikan aspirasi kepada tim agar dalam konteks kebebasan beragama berkeyakinan, reformasi kepolisian itu mesti dilakukan antara lain dengan mendorong agar kelembagaan internal kepolisian itu bisa melakukan tindakan bukan saja yang bersifat menegakkan hukum, tetapi juga melakukan pencegahan. Jadi langkah preventif untuk mencegah agar tidak terjadi restriksi, tidak terjadi bahkan persekusi terhadap minoritas. Adapun format dan arah kebijakan reformasi kepolisian ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmen mendukung penuh pemekaran calon daerah otonomi baru. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Aliansi Masyarakat Perbatasan menggelar seminar nasional terkait peluang dan tantangan daerah otonomi baru dalam mengakselerasi pembangunan daerah. Terdapat 5 wilayah yang direncanakan akan dimekarkan, yakni Tanjung Selor yang merupakan ibu kota Provinsi Kaltara, namun masih berstatus kecamatan. Kemudian Apaukayan, Krayan, Kabudaya, dan Sebatik. Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Allah pada Selasa 25 November menjelaskan bahwa Kaltara memiliki potensi besar untuk pemekaran mengingat statusnya sebagai wilayah perbatasan. Pemekaran ini diharapkan dapat meratakan kesejahteraan rakyat hingga ke pelosok serta meminimalisasi persoalan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurut saya itu sangat sekali ya, ada daerah perbatasan dan jangkauan pemerintah, ya pemerintah induk ya, di mana rencana CDOB ini induk di kabupaten mana, contoh Kabudaya, ya sama Nunukan. Kan kita lihat ada kesenjangan pembangunan, ya pembangunan di bagian darat, Nunukan bagian darat ini, yaitulah ada dua rencana ya, CDOB itu. DOB Kabudaya dan Krayan. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, yang menyebut bahwa terwujudnya DOB di wilayah perbatasan akan berdampak signifikan pada distribusi bahan pokok. Ibu kota model Krayan itu, dia tidak akan belanja di Ibu Nunukan, tapi dia belanja di Krayan. Bagaimana caranya kita infrastruktur ini bisa masuk di sana, keadilan ini bisa sama dengan daerah lain, sehingga dibentuklah DOB yang kita rencanakan ini. Tahapan untuk pengajuan aspirasi pemekaran DOB ini sudah melalui tahapan. Pertama kajian kelayakan, dan dinyatakan di dalam kajian kelayakan itu dinyatakan layak dimekarkan dengan berbagai sisi, termasuk salah satunya soal fiskal. Masing-masing wilayah CDOB ini juga dinilai memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan, mulai dari tambang batu bara, emas, kehutanan, hingga hasil perikanan yang siap dikembangkan pasca pemekaran. Pemirsa, masih akan ada berita menarik lainnya yang kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Berita Nusantara.
Informasi yang pertama, pemirsa, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas, Kalimantan Barat merehabilitasi 1.600 hektar lahan kritis di kawasan hutan lindung Kabupaten Kuburaya. Program ini digelar bertahap dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia 2025, sekaligus untuk memulihkan ekologi dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Program rehabilitasi 1.600 hektar lahan kritis digelar secara bertahap oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kapuas, Provinsi Kalimantan Barat di kawasan hutan lindung Desa Pinang Dalam, Kabupaten Kuburaya. Selain dapat memulihkan fungsi ekologis, kegiatan dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia tahun 2025 itu juga dipastikan bisa memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat melalui penanaman berbagai tanaman produktif. Kepala BPDAS Kapuas Kalimantan Barat, Masir, Selasa 25 November mengatakan, rehabilitasi kawasan lindung dapat menciptakan iklim mikro dan menyediakan potensi hasil hutan bukan kayu ramah lingkungan, seperti madu, buah, atau tanaman berskema agroforestry. Data lahan kritis hasil review tahun 2024, lahan kritis yang ada di Kalimantan Barat ini kurang lebih ada 680.000 hektar. Itu sebagian besar itu malah ada di lokasi APL dibandingkan di dalam kawasan hutan. Kita berharap BPDAS dengan melakukan RAL nanti mengurangi lahan kritis yang ada di Kalimantan Barat. Untuk mendukung program rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2026 di Kalimantan Barat, BPDAS Kapuas telah menyiapkan 400.000 jenis bibit tanaman produktif yang bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, baik individu maupun korporasi secara gratis. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meresmikan pengoperasian jalan layang gandung di Kota Palembang yang rampung lebih cepat dari target. Kehadiran infrastruktur ini disambut antusias warga karena diharapkan mengakhiri persoalan kemacetan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Jembatan layang kita resmikan. Pembangunan slab on pile di Jalan Letu Akarim Kadir atau Jalan Layang Gandus telah selesai dan resmi beroperasi pada Selasa 25 November. Infrastruktur jalan layang di sudut kota Palembang ini rampung lebih awal dari target penyelesaian pada Desember 2025 dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD provinsi sebesar 7,43 miliar rupiah. Realisasi pembangunan jalan layang Gandus dibantu pemerintah Kota Palembang dengan membebaskan 2 persil rumah di lokasi pembangunan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, peningkatan infrastruktur di Gandus menjadi upaya pemerintah menyertakan pembangunan antar wilayah di Palembang. Gandus ini tidak luput dari perhatian pemerintah provinsi, pemerintah kota, untuk terus dibangun dan disetarakan. Jadi kalau baca uang tinggal di Gandus itu jadi bangga, sebab inilah salah satu cadangan yang masih sangat memungkinkan dalam mengurai jumlah penduduk di Kota Palembang yang hampir 2 juta Pak Oli? Iya, 1,8. Hampir 2 juta. Tantangannya sebenarnya kan di masalah pembebasan lahan, tapi tadi sudah disampaikan pembebasan lahannya masyarakat di sini proaktif hingga pembebasan lahan bisa cepat selesai, pembangunan bisa cepat dilaksanakan. Beroperasinya jalan layang Gandus langsung disambut antusias warga. Kehadiran infrastruktur tersebut mengakhiri kesulitan mobilitas akibat kondisi jalan yang rusak hingga kerap tergenang air saat sungai musim meluap selama bertahun-tahun. Dari 8 tahun kami menderita. Ini yang tercebur, yang kebasahan, lewat nak susah, anak sekolah yang nak begawe susah selama ini. Hari ini alhamdulillah sudah diresmi ke jalan ini, kami sangat berterima kasih banyak.
Pemerintah menilai Kecamatan Gandus merupakan kawasan strategis untuk industri, sehingga dengan pengoperasian jalan layang ini, akses ke daerah Gandus terbuka dan diharapkan dapat mendorong minat investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Tanah Datar meminta agar masyarakat yang tinggal dekat lereng perbukitan serta aliran sungai terutama yang berhulu dari Gunung Merapi untuk waspada dan mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta masyarakat yang tinggal di dekat lereng perbukitan serta aliran sungai, terutama yang berhulu dari Gunung Merapi, untuk waspada serta mengungsi sementara sebagai langkah antisipasi kemungkinan terburuk dampak dari anomali cuaca monsun Asia yang memicu cuaca ekstrim hingga ke ranah Minang. Hal itu disampaikannya usai meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana alam akibat hujan intensitas lebat di Kabupaten Tanah Datar Selasa 25 November. Eka menyebut setidaknya terdapat 3 daerah di Kabupaten Tanah Datar yang terdampak cuaca ekstrim sejak Jumat 21 November. Ketiga daerah itu ialah Batipu, Batipu Selatan, dan 10 Koto. Di mana dari ketiga daerah tersebut, Batipu Selatan menjadi daerah terdampak cukup parah akibat cuaca ekstrim dengan dampak kerusakan terhadap rumah warga hingga unit jembatan provinsi yang putus total. Ya, makasih. Terkait hujan masih terus turun sampai saat ini, saya menghimbau warga masyarakat yang rumahnya di bantaran sungai agar segera mengungsi sementara dulu, ya. Jangan dekat sungai, mengungsi, dan kami himbau kepada pemerintahan nagari camat untuk memfasilitasi atau menghimbau warganya untuk mengungsi minimal di kantor wali nagari dulu sementara. Lebih lanjut, Eka meminta kepada semua pihak, terutama masyarakat, untuk tidak panik dan selalu meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, dirinya juga memastikan seluruh kebutuhan masyarakat yang berada di pengungsian akan dipenuhi oleh pemerintah kabupaten hingga cuaca mereda atau status siaga darurat bencana banjir dan longsor dicabut. Pemirsa, masih akan ada berita menarik lainnya yang kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Berita Nusantara. Selanjutnya, pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengajak generasi muda mencintai pangan lokal melalui seminar nasional di Tanjung Selor. Kampanye ini bertujuan meningkatkan kesehatan, produktivitas sekaligus menggerakkan ekonomi petani lokal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong generasi muda untuk lebih mencintai pangan lokal. Melalui Seminar Nasional Pangan Lokal Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman B2SA, para akademisi, pelajar, mahasiswa, dan pelaku UMKM diajak untuk mempopulerkan makanan lokal yang sehat sekaligus bernilai ekonomi. Saat dijumpai antara Selasa 25 November, staf ahli bidang ekonomi, pembangunan, dan hubungan antar lembaga Setda Kalimantan Utara, Wahyuni Nusban menjelaskan, dengan mempopulerkan pangan lokal, maka ekonomi petani akan bangkit. Bicara pangan lokal tidak hanya makanan, tapi di situ ada ekonomi dan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, kita banyak sekali mempunyai pengusaha pangan lokal. Dengan kita mempopulerkan, kemudian mempromosikan pangan lokal, maka ekonomi daerah akan bangkit. Kemudian seperti yang kita ketahui, pangan lokal itu mempunyai kandungan serat yang lebih baik, sehingga juga akan membuat generasi muda kita sesuai dengan tema generasi muda yang sehat dan produktif. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Utara, Diana Risawati menjelaskan, tantangan terbesar saat ini adalah gempuran makanan modern dari budaya barat yang masih diminati anak muda. Oleh karena itu, pelaku UMKM diharapkan bisa berinovasi, menciptakan pangan lokal yang modern dan menarik agar tetap bersaing di pasar. Kita berharap ada inovasi yang terus-menerus agar masyarakat tidak merasa bergengsi lah dengan mengkonsumsi pangan lokal bila mana sudah dimodif dengan makanan-makanan yang sifatnya modern, dan saya pikir dari diri sendiri juga dulu, artinya cinta pangan lokal benar-benar dari hati gitu.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, tingkat obesitas pada generasi muda meningkat 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, dari 10,5% menjadi 21,8%. Konsumsi pangan lokal yang kaya serat diharapkan menjadi solusi untuk menghindarkan generasi muda dari resiko obesitas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiahkan motor listrik bagi para penyuluh KB dan PLKB. Bantuan ini diberikan untuk mempermudah penyaluran program MBG kepada ibu hamil, menyusui, serta balita non-PAUD. Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan hadiah berupa motor listrik untuk penyuluh keluarga berencana KB dan petugas lapangan keluarga berencana PLKB. Hal tersebut disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Menduk Bangga, sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Wihaji, usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 25 November. Wihaji mengatakan bantuan motor listrik itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi tim pendamping keluarga TPK dalam membantu pelaksanaan program MBG. Menurut Wihaji, diketahui saat ini ada 597.898 tim pendamping keluarga yang mendukung program makan bergizi gratis MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 42.163 tim melakukan tugas distribusi MBG. Bapak Presiden tadi menyampaikan akan memberikan bantuan motor kepada seluruh penyuluh di Indonesia untuk meringankan sekaligus bekerja dalam mendistribusikan MBG. Motor ini khusus para penyuluh KB dan PLKB. Adapun program makan bergizi gratis MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD saat ini telah mencapai 3 juta penerima manfaat. Pemirsa, sebanyak 100 tukang becak lansia di Kabupaten Mojokerto menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan armada senilai 20 juta rupiah per unit ini, para becak optimis pendapatan mereka akan semakin meningkat. Dari total sebanyak 1.200 warga lansia Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang berprofesi sebagai tukang becak, sebanyak 100 warga diantaranya menerima bantuan armada becak bertenaga listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Saat menyerahkan bantuan pada Selasa 25 November, Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional GSN, Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan, para penerima bantuan diprioritaskan kepada pebecak lanjut usia atau lansia berusia di atas 60 tahun. Bantuan armada senilai 22 juta rupiah per unit tersebut tentu saja diterima pebecak lansia Mojokerto dengan sukacita. Mereka optimistis rezeki akan mengalir deras sekalipun penghasilan tak menentu dan harus bersaing dengan moda transportasi daring. Kadang-kadang ya dapat, kadang 3 hari tak dapat, mesti. Tergantung rezekinya. Rezeki itu dari Tuhan gitu loh, Pak. Tadi saya dikasih sedikit ya saya terima, kasih banyak terima gitu loh, Pak. Itu saya hidup gitu. Mobil apa seneng ini? Inovasi Mas. Sementara itu, Nanik SD yang memberikan semangat kepada penerima bantuan becak listrik yang diproduksi menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo. Ia mengatakan suspensinya becak listrik ini lebih empuk, lajunya lebih cepat, sehingga penumpang akan memilih becak listrik karena lebih nyaman dalam perjalanan. Ini nanti nggak makin laku karena terbukti Mas yang sudah kita berikan tuh pendapatannya 2-3 kali meningkat, bahkan ada yang 4 kali meningkat. Orang juga seneng naik becak listrik kan, maksudnya jadi lain, situasinya lain. Sepanjang tahun 2025, becak listrik bantuan pribadi Presiden Prabowo Subianto diproduksi sebanyak 11.000 unit lebih di PT Len Industri dan Pindad. Jumlah yang telah disalurkan kepada tukang becak lansia di berbagai daerah se-Indonesia sebanyak 2.300 unit. Pemirsa, masih akan ada berita menarik lainnya yang kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Berita Nusantara.
Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyita hampir 200.000 butir pil ekstasi dari seorang tersangka yang mengalami kecelakaan di Tol Trans Sumatera Lampung. Tersangka diketahui mendapat imbalan 100 juta rupiah untuk mengirim narkoba tersebut ke Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri menyita 194.631 butir pil ekstasi dan 3.869 gram bubuk ekstasi dari tersangka MR yang merupakan kurir narkoba di Tol Trans Sumatera Lampung. Dalam konferensi pers yang digelar di Bareskrim Polri Jakarta Selasa 25 November, Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Sunario mengatakan, tersangka MR membawa barang haram tersebut atas perintah tersangka berinisial U yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia menjelaskan ratusan ribu pil ekstasi yang dibawa dari Palembang tersebut direncanakan untuk diedarkan di Jakarta. Sunario menyebut bahwa tersangka MR diberikan imbalan pengantaran sebesar 100 juta rupiah. Ini kegiatan ini sudah kedua kalinya. Ya, kedua kalinya. Yang pertama itu 3 bulan yang lalu dengan jasad daripada tersangka pada saat itu adalah sebesar 100 juta. Ya, untuk kehidupannya sehari-hari, kebutuhannya sehari-hari, mungkin namanya manusia kan, pasti untuk kebutuhannya sehari-hari gitu. Sunario menyampaikan tersangka MR terindikasi mengisap sabu sebelum terlibat kecelakaan di Tol Trans Sumatera KM 136B pada 20 November 2025. Dari hasil penyisiran polisi di sekitar area kecelakaan, ditemukan 34 kantong berisi narkoba yang dikemas dalam 6 tas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Erwin Saleh ditahan penyidik Pitsus Kejaksaan Negeri Medan. Pada Selasa siang, penahanan dilakukan terkait dugaan kasus korupsi kegiatan Medan Fashion Festival tahun 2024. Tim penyidik tindak pidana khusus Pitsus Kejaksaan Negeri Kejari Sumut menahan Kadis Perhubungan Kota Medan Erwin Saleh alias ES pada Selasa 25 November di Kota Medan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan Dapot Daryarma menyebut penahanan ini dilakukan karena ES terlibat atas dugaan kasus korupsi Medan Fashion Festival tahun 2024 saat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perindak Kota Medan. Pada dugaan korupsi ini, tim penyidik Pitsus Kejari Medan menemukan adanya penyimpangan prosedur pengelolaan anggaran termasuk penunjukan pelaksana tanpa proses kualifikasi teknis serta pembayaran kepada subvendor secara tidak resmi dengan nilai kontrak sebesar 4,85 miliar rupiah sementara kerugian negara sebesar 1,132 miliar rupiah. Terkait masalah tersangka ya, di sub itu mereka tidak ada hadir karena kemarin karena sakit. Nah, hari ini kita melakukan panggilan ketiga, ternyata hadir dan keadaan sehat dan kita langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Artinya ini lanjutan aja, Bang? Ya, lanjutan dari yang sebelumnya dari Kadis Koperasi. Cukup ya. Sebelumnya, pihak Pitsus Kejari Medan telah melakukan tindakan penahanan terhadap 2 orang tersangka pada kasus yang sama, yakni BIN selaku Kadis Koperasi UKM dan Perindak Kota Medan, serta MH selaku Direktur CV Global Mandiri. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Pemirsa, penemuan mayat membusuk berjenis kelamin perempuan, kepalanya nyaris terputus tersangkut di tumpukan bambu di bendungan air di Banyuwangi, menggegerkan warga sekitar. Proses evakuasi juga berjalan dramatis, mengingat air sungai bendungan sedang meluap setelah diguyur hujan pada Rabu 26 November petang.
Warga desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur geger setelah ditemukannya sesosok mayat yang membusuk yang kepalanya nyaris terputus tersangkut di tumpukan bambu di bendungan air desa setempat pada Rabu petang. Proses evakuasi yang dilakukan oleh anggota Polsek setempat yang dibantu oleh warga juga berjalan dramatis, mengingat aliran sungai bendungan sedang meluap setelah diguyur hujan. Sebelum tersangkut di tumpukan bambu, warga melihat ada mayat yang hanyut dari atas bendungan. Namun warga belum dapat memastikan bahwasannya mayat yang hanyut tersebut manusia atau hewan. Setelah tersangkut di tumpukan bambu, warga memastikan kembali dan melihat adanya kaki serta tangan-tangan yang identik dengan manusia. Warga langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Setelah dilakukan evakuasi, ada warga yang mengaku salah satunya keluarganya hilang, namun saat di cross-check, warga tersebut tidak dapat memastikan mayat tersebut dari pihak keluarganya atau bukan, karena kondisi mayat sudah rusak parah. Selamat malam. Pada hari Rabu pada jam 16 ini tadi kita mendapat laporan dari warga bahwa ada penemuan mayat di sungai atau dam Goragung, Dusun Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari. Untuk ciri-cirinya yaitu berjenis kelamin perempuan, umur sudah dewasa, perkiraan di atas 50 tahun. Kondisi mayat ditemukan seperti apa? Ini tadi kondisinya sudah membusuk dan setelah ini kita lakukan identifikasi untuk menentukan identitasnya. Dan mungkin bisa dijelaskan awal mula penemuan ini dari siapa yang mengetahui? Yang mengetahui tadi Pak Kepala Desa. Maka itu sedang berada di sungai? Berada di sungai melihat seperti ada jenazah, kemudian setelah dicek benar-benar jenazah. Tadi evakuasi ada kendala apa? Untuk kendalanya karena saat ini situasinya banjir, kita kesulitan untuk mengevakuasinya. Alhamdulillah bisa teratasi. Mungkin sebelumnya di wilayah desa Kecamatan Tegalsari ada laporan orang hilang. Kalau di wilayah Kecamatan Tegalsari tidak ada. Terus ini tadi ada laporan dari pada hari Minggu kemarin di Polsek Limor. Sementara ya belum kita pastikan, nanti menunggu identifikasi. Pihak kepolisian belum dapat memastikan apakah mayat yang membusuk korban pembunuhan atau bukan. Hingga saat ini, mayat masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Belambangan, Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winardi, Java TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Saya Yulia Lanianti beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.